Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geher Zaramayani. Saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses. Penjadwalan proses di sini sekumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Tugas penjadwalan proses: memutuskan proses yang harus berjalan. Yang kedua ada memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kriteria mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Ada adil atau fairness. Yang kedua ada efisien. Yang ketiga ada waktu tanggap. Yang keempat waktu tanggap pada sistem interaktif dan waktu tanggap pada sistem nyata, dan turnaround, dan ada throughput. Sasaran penjadwalan proses. Kalau adil, menjamin tiap proses mendapatkan pelayanan dari prosesor yang adil. Efisiensi, menjaga agar proses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Sibuk dalam prosesor yang tidak menganggur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan sistem operasi. Waktu tanggap, meminimalkan waktu tanggap. Turnaround time, meminimalkan turnaround. Throughput, memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Di sini ada tipe-tipe penjadwalan. Tipe-tipe penjadwalan. Ada penjadwalan jangka pendek. Kedua ada penjadwalan jangka menengah, dan ketiga penjadwalan jangka panjang. Posisi penjadwalan. Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses ready di memori utama. Yang kedua ada penjadwalan jangka menengah, menangani proses swapping. Yang kedua mengendalikan transisi dari suspended. Terus ada penjadwalan jangka panjang, bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Berikutnya ada strategi penjadwalan proses. Penjadwalan di sini terbagi menjadi dua, yaitu non-primitif dan primitif. Non-primitif, begitu proses diberi jatah waktu proses, maka proses tidak dapat diambil alih oleh proses lain. Sedangkan primitif, saat proses diberi jatah waktu proses, maka proses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses di sela sebelum selesai. Sini ada penjadwalan proses round robin. Jika kuanta habis dalam proses belum selesai, maka proses menjadi runnable. Ketentuan algoritma mengelola senarai proses ready atau runnable sesuai urutan kedatangan. Algoritma penjadwalan round robin dapat diimplementasikan sebagai berikut: mengelola senarai proses ready atau runnable sesuai urutan kedatangan. Masalah penjadwalan menentukan besarnya kuanta. Kuanta terlalu besar menyebabkan waktu tanggap besar dan turnaround time rendah. Kriteria penilaian penjadwalan. Fairness, penjadwalan adil bila dipandang dari persamaan pelayanan prosesor. Penggunaan penjadwalan proses cocok untuk sistem interaktif time sharing di mana kebanyakan waktu dipergunakan untuk menunggu kejadian eksternal. Kriteria penilaian penjadwalan proses FIFO. Penjadwalan FIFO adil
bila dipandang dari sistematis antrian. Penggunaan penjadwalan FIFO cocok untuk sistem batch yang sangat jarang interaksi dengan pemakai. Contohnya aplikasi analisis numerik. Penjadwalan FIFO sama sekali tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang bagus. Yang terakhir, tidak dapat digunakan untuk sistem waktu yang nyata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.